Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesehatan, nikmat kesempatan, kemauan, sampai tentunya nikmat iman. Penting untuk masyarakat, khususnya masyarakat Batu Bulan Sepakat ini. Kampung KB ini tidak lain untuk memajukan tentunya masyarakat, khususnya kampung Batu Bulan Sepakat ini. Kampung KB ini dicanangkan atau merupakan gagasan dari Bapak Presiden sendiri, Bapak Jokowi. Beliau maksudkan dengan pembentukan Kampung KB ini akan terjadi, istilah beliau, integrasi, akan terjadi kerjasama berbagai lintas sektor. Ada tentunya dinas dan penduduk di dalamnya, ada dinas pertanian, ada dinas pendidikan, kesehatan, juga bina marga dan sebagainya. Di sinilah terjadi Kampung KB. pengintegrasian program tadi. Jadi kita berharap nantinya Baik, Pak. sama seperti Kampung KB yang ada atau yang sudah dicanangkan di luar, khususnya pada Kampung KB Baik, Pak. pada Desa Batu Bulan Sepakat, itu masyarakatnya akan merasakan perubahan setelah pencanangan. Saya berharap juga Bapak Bupati tentunya nanti akan memantau tentu dinas-dinas terkait, sehingga program integrasi yang kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Batu Bulan Sepakat, itu dapat terwujud. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Bapak Presiden melihat dengan pencanangan Kampung KB. Kalau tahun yang lalu satu per setiap kabupaten, tahun ini masuk satu desa per kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya akan bergerak pembangunan atau pengintegrasian pembangunan dari berbagai sektor di desa-desa, di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Istilah beliau membangun dari pinggiran, memperkuat daerah, tentunya di dalam menjaga NKRI yang beliau katakan, yang beliau sebutkan nawacita ketiga. Ini yang beliau maksudkan. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya BKKBN bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab di dalam tidak hanya pencanangan, tapi setelah program pencanangan ini. Kita berharap pada Allah, semoga masyarakat ini, semoga masyarakat Batu Bulan Sepakat lewat kampung atau kota KB ini akan lebih sejahtera kelak dibandingkan tentunya sebelum pencanangan. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir cukup sambutan saya. Saya juga berharap, mendoakan semoga program kita ini diberkati oleh Allah, dan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, mensejahterakan masyarakat atau bangsa kita ini dapat terwujud dengan cepat. Sekali lagi, khususnya tentunya kepada Kepala Desa Batu Bulan Sepakat ini dan seluruh perangkat
perangkat desa yang sudah tentunya bekerja keras, terutama pada hari ini dalam rangka pencanangan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala jerih payah Bapak dan Ibu tentunya mendapat ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saya akhiri sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini bertepatan dengan tanggal 5 bulan Juni tahun 2017 dan juga bertepatan dengan 10 Ramadan 1438 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan kelapangan waktu tentunya untuk melaksanakan sebuah kegiatan kita yang amat penting dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Selawat berkaitan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Dr. Emiani, MKes, PKK, sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh. Kemudian yang kami hormati dan sangat kami banggakan Bapak Dandim, serta seluruh jajarannya yang sudah mendukung program keluarga berencana di Kabupaten Aceh Tenggara ini yang sudah luar biasa partisipasi yang sudah diberikan di jajaran TNI yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu pertama kami ucapkan terima kasih. Kemudian penghormatan kami juga kepada Bapak Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Ada beberapa kepala dinas atau yang mewakili. Kemudian penghormatan kami kepada Bapak Camat yang hadir pada kesempatan ini. Juga penghormatan kami kepada Kepala Desa, Imam Mukim, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir untuk pencanangan UTKB di Desa Batu Bulan Sepakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga penghormatan kami kepada Bapak Sudirman SPD, MPD sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara beserta seluruh jajarannya. Begitu juga dengan tim rombongan dari Bapak Kepala Perwakilan tadi dari Provinsi Aceh, Ibu Farida, Pak Sanji dan teman-teman yang lain. Kemudian rasa bangga dan juga penghormatan kami kepada penyuluh lapangan keluarga berencana PLKB atau PKB yang berhadir pada kesempatan ini dan sebagai ujung tombak pelaksanaan program keluarga berencana di Aceh Tenggara ini, sehingga capaian KB aktif yang di Aceh Tenggara ini terus dapat ditingkatkan, begitu juga dengan KB baru. Kemudian semuanya, para peserta sekalian, Bapak dan Ibu semua yang ada di Desa Batu Bulan Sepakat ini, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, semuanya yang kami hormati. Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa titip salam Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, karena kegiatan ini beliau seharusnya hadir di tengah-tengah kita. Tetapi karena ada sesuatu hal, maka beliau mewakilkan kepada kami. Dan untuk itu, beliau tetap memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap bagaimana pembangunan keluarga ini yang juga berkaitan dengan program keluarga berencana di Aceh Tenggara ini beliau akan komitmen untuk selalu mendukung dan meningkatkannya di masa-masa yang akan datang.
Bapak dan Ibu, saudara semua, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan, pertama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan amalan kita pada bulan ini, dan insya Allah juga kiranya apa yang kita lakukan sebagai amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ingin kami sampaikan, Kabupaten Aceh Tenggara ini memiliki kepentingan khusus, spesial kepentingan terhadap program KB ini. Karena apa? Wilayah atau daerah Aceh Tenggara ini luasnya kurang lebih 426.000 meter luas kilometer. Itu terdiri dari 83% hutan lindung dan juga Taman Nasional Indonesia. Jadi 13% itu wilayah kita itu yang kita tempati, termasuk untuk perkantoran, perumahan, lahan pertanian, lembaga pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, tempat pesantren kita disitulah dia semua. Hanya 13%. Mengingat situasinya demikian itu, maka pemerintah daerah melakukan pengkajian-pengkajian. Kalaulah hal ini tidak kita kendalikan, ya maksudnya pengendalian penduduk itu tidak kita lakukan sedemikian rupa, tentu dengan catatan tidak melanggar norma dan ketentuan baik itu agama maupun ketentuan peraturan pemerintah, ini akan menyebabkan jumlah penduduk yang tidak terkendali, yang akhirnya menimbulkan efek-efek yang luar biasa di kemudian hari. Bayangkan sajalah kalau penduduk itu tidak terkendali dengan jumlah yang sedemikian rupa, sedangkan lahan tempat kita tempati itu tidak mencukupi, ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang multi kompleks. Beragam permasalahan itu akan timbul. Oleh karena itu, pemerintah daerah ketika itu memiliki pemikiran sehingga program KB ini terus kita kembangkan dengan membuat sebuah dinas. Saya rasa di Aceh ini baru Aceh Tenggara yang memiliki dinas yang lengkap, komplit, tidak bercampur dengan fungsi-fungsi yang lain, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan ini sudah kami sampaikan juga di Jakarta ketika itu. Bapak dan Ibu, saudara semua, inilah pertama komitmen kita. Bukan tidak cukup hanya untuk itu saja, maka ketika itu, kalau dulu kan BKKBN namanya ini disentralkan ini pusat. Kalau sekarang ini kan di daerah kabupaten kota itu sudah otonom, serah pada daerah masing-masing. Tetapi kita tidak berpikiran itu. Ada program pusat yang merekrut kembali PLKB atau BKB menjadi fungsional. Itu Aceh Tenggara sangat antusias untuk itu. Kita panggil teman-teman kita yang mau beralih profesi menjadi penyuluh KB, kita kirim juga, kita anggarkan juga anggarannya untuk pelatihan dasar umum LDU, APBK kita sharing lah namanya, sharing untuk menambah supaya bisa PLKB kita itu kita kirim lagi LDU, dan alhamdulillah sudah pun pulang ke daerah kita ini. Di masa-masa yang akan datang itu nanti bisa memberikan sebuah kontribusi positif terhadap program KB ini di Kabupaten Aceh Tenggara. Ini yang kita maksudkan. Bapak dan Ibu, saudara semua, inilah namanya komitmen pemerintah daerah. Kemudian juga kami mengharapkan kepada kita semua, dengan pencanangan kampung KB ini bukan hanya sekedar kita canangkan saja. Dulu bulan Maret 2016, nggak salah saya Pak Dirman, juga sudah kita canangkan di Lawe Serke ketika itu. Kecamatan Lawe Sigala. Itu langsung dihadiri oleh Bapak Bupati dan beberapa jajarannya. Ini sudah kita canangkan ketika itu. Ini pada bulan Juni ini kita canangkan juga ini, dan nanti di seluruh kecamatan yang ada Aceh Tenggara ini ada 16 kecamatan
itu semuanya ada UTKB namanya. Yang mana tadi fungsi dan peran UTKB itu sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Perwakilan, saya rasa tidak lagi saya jelaskan. Cuman harapan-harapan kami, nama UTKB ini nanti jangan hanya tinggal nama, maksudnya jangan tinggal nama. Jadikanlah UTKB itu memang jadi tempat sebuah pelayanan pembangunan keluarga secara menyeluruh, bukan hanya masalah pelayanan kontrasepsi saja, tetapi konseling dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga, bagaimana konseling pertanian. Seharusnya di Kampung KB itu sudah ada memang tersedia itu nanti, itu maksudnya. Maka kami harapkan kepada Bapak Camat supaya nanti kita pantau, kita buat instrumen tersendiri supaya 1 bulan sekali minimal nanti di Kampung KB itu ada rapat, baik itu yang dihadiri oleh camat atau lintas sektoral yang lain yang kita tunjuk nanti berupa kepanitiaannya atau kepengurusan di Kampung KB itu. Ini kita adakan rapat-rapat sehingga memang betul-betul Kampung KB itu beda dengan kampung yang lain, maksudnya beda dengan kampung yang lain. Ketika ada permasalahan-permasalahan pertanian, permasalahan kesehatan, posyandu di Kampung KB itu juga harus kita adakan kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa. Inilah fungsi Kampung KB itu, terintegrasi semua program pemerintah itu ada di Kampung KB. Ini harapan kita. Kemudian kepada Bapak Camat dan Kepala Desa, harapan kami Kampung KB ini kalau ada bantuan-bantuan pemerintah daerah ini diprioritaskan. Nah, prioritaskan. Jangan hanya dia pakai plang nama aja Kampung KB, tetapi ketika ada bantuan pertanian, ada bantuan ternak, ada bantuan koperasi, tetapi Kampung KB tidak dapat, ini kan menjadi momok juga, jadi permasalahan juga di kemudian hari. Makanya dia memang harus memiliki skala prioritas. Kalau udah ini kita canangkan sebagai Kampung KB di Kecamatan Bobu Salam ini, betul-betul nanti orientasi kita ketika ada bantuan-bantuan pemerintah daerah atau bantuan-bantuan pihak lain yang bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Ya, yang kita lirik itu pertama itu mana Kampung KB. Ini harapan kita. Sehingga Nenang Kampung KB ini betul-betul bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, saudara semua yang kami hormati, inilah peran Kampung KB itu, sehingga dia terintegrasi. Kalau memang bisa di Kampung KB itu ada penyuluh pranikah pun. Penyuluh agama itu kan ada sekarang diangkat oleh Kementerian Agama itu. Kalau bisa itu bisa dia bekerja sama, nanti kepala desa mungkin bisa hubungi Kementerian Kemenak Kabupaten Aceh Tenggara siapa sebagai penyuluh agama, yaitu dia disuruh aja bertugas di sini. Begitu ada perkawinan, mau pesta perkawinan, 1 hari lagi, 2 hari lagi mau perkawinan, jadi penyuluh agama itu sudah melakukan pendidikan pranikah kepada calon pengantin, sehingga dia tahu mana hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sekarang ini permasalahannya di mahkamah syariah itu sekarang banyak kawin cerai. Padahal kawin ini tidak boleh coba-coba. Kawin aja sebentar lu, besok udah coba lagi. Mana bisa kawin begitu? Ini kan sakral, ini suci. Kalau bisa sekali kita berumah tangga itu, itulah sebagai pasangan kita. Baik di dunia ini, mudah-mudahan juga nanti di akhirat itu sebagai permaisuri kita. Itu harapan kita. Jadi saudara semua, ini makanya kemarin itu saya juga sampaikan di BKKBN Pusat, Pak Yani, saya sampaikan juga supaya Kementerian Agama dan BKKBN itu bekerja sama di setiap KUA tuh. Walaupun sekarang ini ada, ya ada, tetapi belum memenuhi standar, Ada pendidikan pranikah di Malaysia kok bisa kita kok. Nah, dia di Malaysia itu calon pengantin itu harus memiliki sertifikat dulu baru dinikahkan. Sertifikat udah lulus sertifikat boleh nikah. Kalau sekarang ini kita di sini kan enggak. Jumpa pantai Dona, jumpa pantai Berat nikahkan. Bagaimana lah keluarga berencana? Namanya keluarga berencana itu direncanakan. Kapan kawinnya direncanakan, apa usaha, berapa jumlah anak. Nah, ini. Jadi sehingga kita kawin itu jangan tidak mandiri. Yang harapan pemerintah itu kawin itu pasangan yang sudah siap kawin itu memang mandiri dia.
Nggak nanti kalau lahir anak beli susu pun minta sama mertua. Minta sama mertua, beras pun nggak ada, minta sama mertua. Kapan merdekanya orang tua kita? Udah kawin pun tetap membebani orang tua. Kemudian harapan kami juga kepada Pak Camat dan Kepala Desa, coba dibuat sebuah usulan, tapi ini juga sudah saya usulkan ke Jakarta waktu itu. Kalau bisa penggunaan dana desa itu dialokasikan untuk program keluarga bencana. Tetapi kalian kalau dialah nanti yang membuat itu supaya ya sekarang itu memang bisa katanya, tetapi nanti ketika itu kita gunakan menyalahi peraturan Menteri Desa itu, menyalahi itu, jadi akhirnya kita bermasalah secara hukum. Jadi itu tidak berani kita sekarang ini salah-salah. Tidak sesuai dengan apa, delik orang kita. Kan kita lihat Amin Rais pun sudah dituduh orang korupsi. Sekarang ini ngeri kita, tidak bisa kita sembarangan. Makanya saya harapkan nanti camat kan ada forum kepala desa itu diusulkan saja. Karena ini sangat perlu kepada kita. Sangat perlu kepada kita untuk kelanggengan rumah tangga kita ke depan dan untuk peningkatan kesejahteraan kita. Saya ingat undang-undang keluarga bencana ini sebenarnya sudah ada dua. Pertama tahun 92 dulu nomor 10, kemudian sekarang ini tahun 2009 tahun 52 itu sebenarnya sudah memiliki regulasi yang kuat lah untuk bisa bagaimana menggapai sebuah keluarga itu. Keluarga ini kan luas, mulai dari anak-anak, balita, remaja, dewasa, sampai lansia, itulah keluarga. Itulah menjadi tugas pokok fungsi badan keluarga berencana itu. Makanya ini sangat luas cakupannya, bukan hanya masalah kontrasepsi, itu hanya sebagian item kecil saja, itu masalah tugas pokok dan fungsi keluarga berencana. Itu hanya sebagian kecil saja. Makanya kami mengharapkan kepada kita semua agar dapat kita perkuat pemahaman kita terhadap program keluarga berencana ini, sebab kami yakin dengan memperkuat program keluarga berencana ini, masa depan kesejahteraan masyarakat terkhusus Aceh Tenggara ini akan jauh nanti lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kami rasa ini yang dapat kami sampaikan sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pencanangan UTKB di Desa Batu Bulan Sepakat, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, secara resmi kami nyatakan sebagai UTKB. Wabillahi walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi juga pada pembukaan atau pencanangan kami, kita sudah mengatakan komitmen kita bahwa pemerintah daerah itu memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap program KB ya yang ada di Aceh Tenggara ini. Kaitannya dengan dinas-dinas, tentu kita beberapa kali sudah adakan pertemuan dengan kepala dinasnya atau kepala badannya masing-masing, dengan pencanangan kampung KB atau kutu KB diistilahkan di Aceh Tenggara ini. Dinas-dinas orientasi programnya di tengah-tengah masyarakat itu harus memprioritaskan dulu di mana kampung KB yang sudah kita canangkan itu. Dan kita memberikan sebuah penyadaran bahwa dengan ledakan penduduk yang luar biasa itu, Panglima TNI juga sudah menyampaikan bahwa kekacauan secara nasional itu bisa saja disebabkan oleh ledakan penduduk yang tidak dikendalikan. Ini sudah kita sampaikan juga kepada dinas-dinas supaya masing-masing dinas itu memiliki sebuah komitmen dan integritas yang tinggi terhadap bagaimana menjalankan sebuah
program kami ini di tengah-tengah masyarakat. Nah Pak, nanti dalam bulan Juli ini akan ada pelantikan bupati baru. Apakah nanti program KBBK ini bisa disampaikan di mana bupati? Ya, terima kasih. Itu kan mekanisme itu kan biasalah ya dalam pemerintahan itu biasa. Ada yang pensiun, ada juga yang melanjutkan, kemudian ada bupati yang ya definitif sekarang sudah berganti, ada lagi bupati. Tapi di dalam RPJM kan sudah ada itu. Sudah ada MOU, sudah ada MOU kita. Yang dijalankan itu bukan kehendak nurani kita lagi masing-masing pribadi kita, tetapi apa yang tercantum di dalam RPJM. Berapa desa nih Pak untuk Kabupaten Aceh Tenggara dan apa fungsi dari KB ini Pak? Tadi sudah kita dengar bersama untuk di tahun ini ada 12 desa di 12 kecamatan untuk artinya pencalonan yang akan dilakukan di tahun ini. 5 diupayakan di dalam bulan ini, dalam puasa ini. Kampung KB seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati tadi, Bapak Asisten 3, ini merupakan sebenarnya sebuah bentuk intervensi sebenarnya dalam rangka untuk percepatan pembangunan. Jadi Presiden kita sekarang ini mempunyai 9 nawacita. Salah satu cita atau cita ketiga membangun dari pinggir. Nah, inilah yang dilakukan. Namanya Kampung Kami, tapi bukan semata-mata yang dikerjakan di sini persoalan-persoalan keluarga berencana saja. Di sini akan terintegrasi dari berbagai program. Nah, di sini juga lah nanti bentuk integrasi program yang mudah dilihat. Makanya seperti pesan Pak Asisten, Dinas Pertanian atau sektor pendidikan, kesehatan, nanti akan duduk bersama, ya, memikirkan output apa yang bisa akan dicapai secara bersama-sama untuk kampung. Lewat nanti program bersama yang kita berharap nanti output yang sudah disepakati ini akan tercapai di akhir periode tertentu. Nah, inilah yang diharapkan. Sehingga terakhir masyarakat desa ini itu yang kita harapkan bisa lebih sejahtera dari sebelum pencerahan.